Alba kapan terakhir nangis kalau boleh? Gue terakhir tiap hari. Jujur. Tiap hari. Tiap hari nangis. Kenapa? Ya karena ya menurut gue ya udahlah gitu. Jadi kayak ya mungkin yang udah di jalannya gue harus terima, harus bersyukur dengan ada yang sekarang. Yang mungkin emang Allah kasih jalan gue seperti ini, ya udah nikmatin aja gitu. Yang bikin gue jadi semangat, yang penting satu, laki gue yang penting lu sayang sama gue aja cukup. Anak gue bisa ketawa, bahagia di depan gue, minta ini gue turutin, minta gitu gue iyain, udah cukup udah. Karena dulu, zamannya dulu jadi gini, waktu gue belum jadi artis, mau minta aja apa aja kayak selalu kayak gini. Lalu ya nunggu gajian, lalu ya nunggu mama manggung dulu ya, kayak gitu sih. Jadi lebih kayak ya udahlah turutin aja, mumpung lagi ada gitu. Jadi kayak momennya kalau buat anak ya, jadi ya udah iyain aja gitu. Tapi nggak semuanya diturutin. Bener. Tapi kan memang semua orang tuh punya masalahnya masing-masing. Mungkin lo dengan masalah lo juga dengan masalah. Nah kalau Marcel, Nah, ini belajar. Lu kan belajar Sel. tadi kan Marcel Ini kan ngomong temanya soal hari ibu. Selin. Gue pengen nanya-nanya lo semua. Hari ibu di mana sih? Nah, kalau di posisi salahnya lo. Kalau lo kan tadi kan lo ngomongin masalah Selin. Nah, lo Selin sebagai lo sahabatnya Marcel, lo melihat dia tuh paling sedih tuh kalau apa sih? Gini, Marcel itu sebenarnya mungkin ya belum berkeluarga kayak kita, mungkin belum punya suami, belum punya istri, anak gitu kayak kita. Tapi kan sebagai dia juga punya keluarga, pasti kan ada juga kayak kita juga pasti punya masalah dalam keluarga, benar nggak sih? Kadang-kadang kita suka, kadang-kadang ada perselisihan, ada berbeda pendapat. Nah Marcel tuh kadang-kadang dia tuh kerja keras, apapun dia lakuin dari dulu juga kan buat ibu, buat adik-adik, ya kan? Iya. Jadi gua keremes juga. Gue juga. Kandung. Iya. Aduh. Dia apa sekali kita ngobrol santuy, mungkin ini udah banyak ibu-ibu yang lain gitu. Dia jujur ya, kerjaan apapun dia ambil sama dia kan. Iya benar. Sampai pagi, sampai malam, nganterin apa dari halal dari haram, yang penting adanya makan, bener gak? Iya benar. Kita tuh nih ya. Aku tuh ya sama Kak Selin tuh emang udah sedekat itu gitu. Dan kita tuh malah lebih ke udah nggak usah ada kamera dulu lah. Di Sudirman Kak, sama di Playoper di mana-mana deh kita kalau naik mobil. Jadi ada mobil gua sunroof gitu, naik ke atas terus teriak-teriak wah gitu. Oh ngeluapin. Iya. Emosi. Kelar syuting jam 3 pagi gitu. Jadi teriak-teriak wah gitu wah. Naik motor. Iya. Oh jadi lu sering ngelakuin itu berdua? Iya, gitu dan kayak ada kakak banget gitu. Karena kenapa dia pernah bilang itu kenapa bisa sampai sedekat itu karena memang orang-orang yang dekat sama dia pasti ada kepentingan gitu. Ya sama. Katanya dengar lu juga katanya pernah ke psikiater. Psikiater. Jadi episode yang kapan tuh? Orang mau nangis jadi kocak. Psikiater. Enggak, yang kita berapa waktu yang lalu tuh, yang episode mana tuh dia dateng pakai kacamata, katanya sembab, terus dia bilang katanya dia kurang tidur, terus gue buka kacamata lu, sembab, lu habis nangis ya? Baru gue bisa dari psikolog katanya gitu. Akhirnya dia cerita. Jadi sebenarnya lu tuh kenapa sih Sel? Kenapa lu kalau sampai ke psikiater? Enggak, tapi disclaimer bahwa menurut gue menurut gue bukan berarti semua orang ke psikiater atau ke psikolog itu dalam keadaan punya gangguan kejiwaan. Benar maksud Enggak, menurut Karena gue juga sering kok. Gue juga sama. Gue rutin seminggu sekali. Bahkan anak-anak gue bawa juga. Jadi biar mereka bisa men-sharingkan ke orang. Iya gitu. Daripada menurut gue kadang-kadang kita tuh cerita ke teman tuh belum tentu ada faedahnya. Yang ada makin manasin apa segala macam. Menurut gue itu adalah satu langkah yang bijaksana, bahwa nggak semua orang bisa menerima bahwa memang mereka tuh punya sebentar sayang, mama lagi bicara. Ya mama makan dulu. Gitu. Jadi sebenarnya lu tuh ngerasa ada apa sih dalam diri lu gitu Sel gitu. Dan kenapa lu sampai itu kan berarti kan mencari bantuan. Kita kan mencari bantuan itu bukan hanya ke dokter, bukan masalah sakit fisik aja, tapi kan ternyata sakit mental itu juga ada gitu. Bukan berarti gangguan jiwa gitu enggak. Nah, kenapa itu lo? Ya itu ya saran dari Kak Selin juga, ada presiden sana tuh Pak Ajis gitu. Jadi gue tuh kayak lebih ke mentok gitu kemarin. Mentoknya karena dari 2 tahun ini ya bersyukur banget kerja terus sampai akhirnya si kesehatan mental gue tuh nggak ada yang ngasih makan gitu. Gue nggak ada yang ngajak ngobrol diri gue gimana, sampai akhirnya meledak sendiri gitu. Jadi itu kayak nggak tahu ngapain. Gue takut untuk buka Instagram, bahkan kalau dilihat dari tahun baru kemarin gue baru posting tanggal 25 Januari. Semua endorse dan sebagainya nggak ada yang gue posting teh.
Oh iya, Dari gue terkendala dia sampai ya. ngomel-ngomel. Gue tuh itu yang kadang-kadang gue bilang itu keselnya sama Marcel. Ntar kalau dikasih tahu dia merasa down. Emang kadang-kadang ya namanya manusia, gue mau ngasih tahu juga kadang-kadang gue mungkin dengan cara gue yang salah, mungkin dengan kayak gimana. Makanya gue bilang juga sama dia, gini Cel, mendingan Marcel daripada cerita atau nanti jadinya ke arah yang salah, dengan pergaulan yang salah. Kenapa lu nggak menceritakan dengan orang yang memang ahlinya? Kalau psikolog itu kan bukan berarti lu bukan berarti lu sakit jiwa, lu stres, enggak. Lu cuman menceritakan, toh dia juga udah disumpah untuk tidak menceritakan kemana-mana, disumpah untuk menjaga rahasia kita, ya kan? Jadi lu menceritakan dengan orang yang tepat, lu mencurahkan dengan orang yang tepat, dia pun ngerti bagaimana cara memaintain pola pikir lu, akhirnya lu bisa lebih positif. Jujur ya, gue pernah down banget hidup gue, di titik terendah banget gitu gue, nangis gue berhari-hari. Dari malam, pagi, malam, gue gak bisa tidur. Sampai udah diinfus obat tidur, gue bangun lagi. Sejam kemudian teler, gue bangun lagi. Kayak gitu, saking gue depresinya gitu. Begitu gue telepon psikolog gue telepon kan cerita, gimana akhirnya dirubah. Coba berdoa, coba anak-anak kamu di luar dilihat, coba suapin makan gue sambil nangis. Tapi itu menyembuhkan hati gue, karena dia tahu sisi gue tuh di anak-anak gue gitu. Jadi mungkin dengan cerita kalau ke psikolog itu kan, makanya gue bilang Marcel, dia bisa tahu bagaimana cara mengubah pola pikir lo jadi lebih negatif, jadi lebih positif. Iya. Hati lo jadi lebih tenang gitu. Jadi kemarin tuh kayak udah gue jangan ambil apa-apa keputusan sendiri, jangan gue mau begini aja, gue begini. Jangan hopeless dulu. Coba dulu, jangan hopeless dulu gitu. Sharing dulu, ceritain dulu gitu. Dan yang gue inget dari kata psikolog gue ya, lu tau batu nias yang dilompatin, kan tinggi banget ya. Orang kenapa bisa ngelompetin itu karena itu kelihatan gitu. Masalah-masalah yang besar tuh selalu kelihatan dan bisa kita lihat, oh ini masalah. Tapi ada beberapa orang yang jatuh karena batu kerikil. Kecil numpuk berudar. Nah itu yang gue nggak ngerasa gitu. Gue numpuk takut. Ya aman. Nggak bisa keluar kamar. Ya nonton ngeliat sosmed nggak bisa. Nah dia nelpon kagak pernah gue angkat. Sampai dia nelpon ada beberapa asisten gue juga nggak ada yang ini, wah kacau banget. Oke, kita boleh nggak kita skip dulu yang sedih? Iya. Boleh dong. Pokoknya gue berdoa. Tapi bukan berarti kita nggak bersyukur ya. Iya, kita semua di sini punya masalah. Mungkin yang semua di rumah juga pasti punya masalah. Apalagi nih Tapi kamera insya Allah, orang audio nih. Iya. Sama juga punya Sedih banyak loh masalah. mereka. Iya. insya Tapi Allah pembelajarannya apa semuanya- nih pembelajaran? Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.